Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Saputra dan saya bersama dua rekan saya yaitu Brian Nur Ibrahim dan Muhammad Mansur. Kami akan menjelaskan tentang subsektor dari industri penerbitan. Yang pertama, definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Disebutkan bahwa yang pertama, penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan dan bahasa gambar pada pasal ayat 1 ayat 6. 2. Penerbitan adalah seluruh proses mulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku pada pasal 1 ayat 21. Yang terakhir, buku adalah karya tulis atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid, berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala pada pasal 1 ayat 2. Jadi, pengertian penerbitan adalah sebuah kegiatan mempublikasikan kepada umum dengan mempertengahkan kepada khalayak ramai berupa kata dan sebuah gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Berikut adalah manfaat penerbitan. Yang pertama, publikasi. Publikasi merupakan kunci utama dalam berkarya. Supaya apa? Supaya karya kita bisa dinikmati oleh banyak orang dengan baik dan mementingkan nilai ekonomisnya. Publikasi ini erat kaitannya dengan kualitas kontrol. Terlebih sebelum dipublikasikan, karya harus dilihat terlebih dahulu atau direview terlebih dahulu. Maksudnya dilihat terlebih dahulu bagian mana yang kurang, mulai dari tata bahasa atau desain layout pada sebuah buku. Kemudian disunting oleh para penyunting. Tujuannya agar karya bisa dipublikasikan dengan layak oleh publik dan bernilai ekonomis. Yang kedua, reproduksi. Reproduksi merupakan fungsi penerbitan dan juga merupakan salah satu fungsi media komunikasi. Wadah penyimpanan konten yang dihasilkan penerbit akan dikemas dalam media. Media yang dimaksud adalah media cetak, media elektronik, dan media daring. Lalu yang terakhir, penyebarluasan. Ini merupakan salah satu fungsi-fungsi dari komunikasi. Fungsi penyebarluasan dalam penerbitan mengacu pada bagaimana konten atau isi penerbitan disebarluaskan ke masyarakat luas atau dipublikasikan secara nasional atau secara mayor. Tujuan dari penerbitan yang pertama, membagikan ilmu tentang cara mengerjakan sesuatu. Ini biasanya menerbitkan buku tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, menceritakan pengalaman yang menarik. Yang ketiga, menyediakan referensi kepada pembacanya. Contohnya buku undang-undang, buku tentang undang-undang, buku tentang hukum, dan lain-lain. Yang keempat, memberikan hiburan kepada orang lain. Yang kelima, mendapatkan penghasilan atau profit. Yang keenam, menunjukkan eksistensi. Ini menunjukkan eksistensi maksudnya kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan eksistensi dari masyarakat bahwa kita penerbit. Selanjutnya adalah cara untuk menerbitkan buku. Step yang pertama adalah menyiapkan naskah. Tentu jelas, hal yang terpenting dalam menerbitkan buku adalah adanya naskah. Tanpa naskah, apa yang harus dicetak? Tentu naskah yang diterbitkan harus naskah yang sudah rapi, penyampaian bahasanya mudah dipahami, dan topik yang diangkat juga menarik. Nah, naskah yang sudah ada harus disunting terlebih dahulu. Penyuntingan buku dilakukan selain oleh penulis. Alasannya, jika penulis yang melakukan proses penyuntingan akan terjadi subjektivitas. Penyuntingan dapat dilakukan oleh orang lain.
Selama proses penyuntingan dapat membantu proses pengeditan dan pembenaran tanda baca, penulisan, peletakan kalimat yang kurang sesuai. Yang kedua, menyiapkan modal. Jika naskah sudah siap, step selanjutnya adalah menyiapkan modal. Modal tersebut berupa uang untuk biaya percetakan dan proses penerbitan buku. Besarnya modal yang harus disiapkan pun bervariatif. Setiap penerbit yang ada di wilayah satu dengan yang lainnya juga memiliki kebijakan dan harga sendiri. Yang ketiga, layout. Proses layout naskah merupakan salah satu pekerjaan yang cukup vital. Kecuali Anda memiliki keterampilan melayout, tentu saja akan jauh menguntungkan. Jika tidak memiliki keterampilan ini, alternatif lain yaitu dengan cara menyerahkan proses layout ke freelance layout naskah. Yang selanjutnya, desain cover. Persiapan lain ketika melakukan cara menerbitkan buku sendiri memiliki kemampuan mendesain cover sendiri. Poin penting dalam sebuah buku tergantung dari tampilan cover buku. Cover buku merupakan salah satu cara untuk media promosi, sehingga bagaimana caranya agar pembaca langsung tertarik untuk membaca buku tersebut. Selanjutnya, mengurus ISBN. ISBN ini merupakan International Standard Book Number. ISBN sebagai identifikasi unik yang terdiri 13 digit angka. ISBN sebagai identitas buku memiliki jauh lebih dihargai oleh pembaca dibanding tidak memiliki ISBN. Pembiayaan ISBN untuk satu judul buku digratiskan sejak tahun 2011. Adapun syarat mengurus ISBN, yang pertama, mendaftarkan nama penerbit yang dimiliki ke tim ISBN. Yang kedua, mengisi formulir surat pernyataan yang dibubuhi oleh stempel penerbit dengan menunjukkan bukti legalitas akta notaris penerbit. Yang selanjutnya, menentukan kualifikasi buku. Menentukan kualifikasi buku menyangkut jenis kertas dan proses percetakan. Banyak jenis kertas untuk mencetak buku. Ada kertas buram ekspor dan import, dan juga HVS putih pada umumnya. Yang terakhir, menentukan harga buku. Pada bagian menyiapkan harga, ada beberapa cara agar kita mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih banyak dalam menerbitkan sebuah buku. Yang pertama, survei pasar. Sebelum kita menerbitkan buku, kita terlebih dahulu mensurvei pasar. Misalnya, melakukan survei harga dengan cara melihat daftar harga antara buku satu dengan yang lainnya, lalu membandingkan dengan yang lain, kemudian membuatkan harga rata-ratanya, sehingga kita bisa tahu harga buku yang kita jual itu harganya berapa. Yang kedua, menganalisis pasar. Analisis pasar ini penting dilakukan. Fungsinya untuk melihat pemetaan dan probabilitas percetakan yang berjalan lancar atau tidak. Misalnya, menerbitkan buku sendiri. Kita juga memperhatikan tempat usaha kita, bisa memilih lokasi yang strategis, dan juga memperhatikan sasaran dan promosi, supaya para penulis tahu penerbit yang menawarkan harga lebih murah dan memasarkan yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, distribusi buku. Kesuksesan dalam melakukan cara menerbitkan buku sendiri adalah memasarkan buku yang sudah dicetak. Ada banyak memasarkan buku, salah satunya menggunakan sosial media dan internet, dan juga dapat dilakukan dengan sistem distributor. Dan ini adalah jenis-jenis penerbit, yaitu penerbit mayor. Dikatakan penerbit mayor ini memiliki jangkauan nasional, dan sekali cetak itu satu judul buku langsung dicetak dalam jumlah besar. Hasil buku-bukunya ini dijual ke toko-toko yang tersebar ke seluruh pelosok negeri, dan kriterianya adalah, yaitu yang pertama adalah mempunyai sudut pandang yang berbeda. Yang
Yang kedua adalah gaya bahasa yang asyik. Yang ketiga adalah personal branding. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan menerbitkan secara mayor, yaitu yang pertama adalah keunggulan menerbitkan secara yang pertama adalah biaya percetakan ditanggung penerbit, yang kedua adalah jaringan distribusi buku luas, yang ketiga dianggap sebagai penulis prioritas oleh pembaca, yang keempat ialah nama penulis akan terpromosi otomatis. Dan ini adalah kelemahannya, yaitu yang pertama kurang dukungan promosi, yang kedua adalah naskah, yang ketiga proses lama, yang keempat belum tentu, yang kelima royalti kecil. Penerbit indie yaitu berbeda dengan penerbit mayor. Jika penerbit mayor sekali cetak itu berani mencetak banyak, maka penerbit indie hanya mencetak buku dalam jumlah sedikit, umumnya mencetak berdasarkan pre-order atau berdasarkan permintaan dari pihak penulis. Dan ini adalah kelemahan dan kelebihan penerbit indie, yaitu yang pertama biaya produksi ditanggung oleh sendiri. Penerbit indie tidak menyetok karena tidak menyetak secara massal. Promosi yang dilakukan keterangannya. Dan ini kelebihannya, naskah dijamin dibukukan bebas bergenre apa saja, jumlah halaman tidak terbatas. Yang terakhir adalah proses pengerjaan cepat. Vanity publisher yaitu jenis penerbit buku yang mirip dengan penerbit indie. Perbedaannya ialah terletak pada fasilitas. Penerbit indie ini penulis langsung, sedangkan vanity publisher memberikan fasilitas dan paket penerbitan. Salah satu contohnya ialah penerbit Publish, yaitu dengan seperti gratis ini layout cover gratis, ISBN bagi penulis yang ingin menerbitkan buku di sana. Sejarah perkembangan penerbitan. Pada tahun 55 ini pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menasionalisnya, termasuk semua penerbitan dan percetakan. Dengan adanya buku yang murah, maka minat baca orang Indonesia pun semakin bertambah. Ikatan Penerbit Indonesia atau yang disingkat IKAPI. IKAPI didirikan pada tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta. Nah, para pelopor dari inisiator pendirian IKAPI adalah Sultan Takdir Ali Sajasbana dan M. Joseph Ahmad dan Nyonya A. Noto Sutarjo. IKAPI kemudian dibentuk sebagai organisasi profesi penerbit buku berdasarkan Pancasila, gotong royong, dan kekeluargaan. Dalam Ikatan Penerbit Indonesia mempunyai visi dan misi. Visi yang pertama adalah menjadikan industri penerbitan buku di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan dapat berkiprah di pasar internasional. Sedangkan misi IKAPI adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya menciptakan iklim perbukuan yang kondusif, pengembangan sistem pembukuan yang kompetitif, dan peningkatan profesionalisme asosiasi serta para anggotanya sehingga perbukuan nasional mampu berperan secara optimal demi mempercepat terbentuknya masyarakat demokratis terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah gambar dari jumlah penerbit di Indonesia dalam wilayah dari DKI Jakarta hingga Gorontalo. Pemasaran buku dalam angka. Jalur pemasaran. Dalam jalur pemasaran, seluruh penerbit menggunakan jalur distribusi dan pemasaran melalui toko buku, baik toko buku besar maupun toko-toko buku kecil. Penerbit-penerbit dengan sumber daya yang cukup juga mengembangkan distribusi dan pemasaran sendiri lain toko buku konvensional. Dari 711 penerbit aktif, terdapat 148 penerbit dalam 21% yang memiliki jalur pemasaran sendiri melalui pembukuan kantor distribusi atau perwakilan di daerah. Ide bisnis di bidang penelitian. Dalam membuat penerbitan indie, yang pertama itu bentuk perusahaan. Nah, bentuk perusahaan Anda wajib berbadan hukum, bisa CV dan lebih disukai berbentuk PT. Bentuk perusahaan ini menjadikan syarat ketika Anda akan mengajukan pengurusan nomor ISBN. Yang kedua, sumber daya manusia. Era pekerja lepas atau freelance menjadi solusi bagi Anda yang belum mampu menggaji banyak karyawan tetap. Beberapa posisi seperti penyunting naskah, penata letak,
dan desainer grafis bisa dikerjakan secara paruh waktu. Meskipun lebih baik jika Anda banyak pegawai tetap untuk menjadi penyedia. Terus yang ketiga, pendukungan teknologi digital. Pengusaha di dunia digital menjadi sebuah keharusan menghadapi dunia bisnis yang penuh disrupsi dan sangat dinamis seperti saat ini. Anda wajib bisa menggunakan media sosial sebagai saluran pemasaran, baik untuk promosi buku maupun branding penerbitan Anda. Pahami trending literasi yang diminati oleh target pasar Anda, supaya buku yang diterbitkan dan dipasarkan memang memenuhi kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Yang keempat, pentingnya percetakan berkualitas, yaitu mutu cetak buku menjadi sangat krusial bagi usaha penerbitan. Lebih disarankan jika Anda menyisihkan modal untuk memiliki mesin cetak sendiri. Jika tidak, Anda perlu mencari jasa percetakan dengan memperhitungkan biaya yang mampu memberikan keluaran cetak yang sesuai standar Anda. Pengawasan pun harus dilakukan memastikan produksi buku tidak bocor dan ada cetak legal yang keluar dari percetakan tersebut. Sekian presentasi video dari kami. Mohon maaf bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.